Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kan kalian tidak pernah ya sebetulnya semua melihat Rasman menangis ya. Dan kali ini Rasman menangis sebetulnya ya dalam konferensi pers yang dilakukan oleh salah satu acara mungkin ya. Di situ Rasman menangis ya. Menyesali atau bagaimana? Ya menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga. Ya sudah, biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Saya pernah Nangis deh. pada istri saya, saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggal di DPN Pradi Bersatu. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Oke bang. Saya paling fair dengan kalian. Sabar bang. Jangan begitu ya. Marah ya, marah aja kerjanya. Dikit-dikit marah begitu ya. Tapi wajar lah dalam situasi seperti ini, penekanan demi penekanan, apalagi sekarang ada itu ya mau dicabut bas apa istilahnya itu berkas acara sumpah atau apalah namanya sebetulnya, dan akan dibekukan, akan dinonaktifkan. Mungkin itu salah satu penyebab dia sekarang emosinya cepat begitu ya. Dan kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak mendengar reaksi para netizen. Ini dia. Istrinya pun nggak mau terlalu dekat dengan dia, karena setelah divonis HIV. Apabila jikalau seumpama yang disampaikan Coda dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara faktual, hukum, dan lain sebagainya, sebutkan saja namanya, memiliki nyali atau tidak. Sebutkan saja namanya, tak perlu sindir menyindir, karena rasanya semua orang paham siapa orang yang dimaksud. Namun apabila Coda hanya bualan belaka, hanya omong kosong belaka, rasanya apa yang disampaikan hanya sebuah sampah. Maka apabila hanya sebuah sampah, ya buanglah pada tempatnya. Tak perlu dibuang di sembarang tempat. Ikuti nggak konten of court kata Mahkamah Agung? Dalam konteks menilai sebuah laporan adalah sesuai dengan pasalnya. Iya, judulnya kan konten of court. Bukan soal judul. Bapak saya tanya unsurnya. katanya nggak ngerti gimana Kita bicara tentang unsur-unsur. Bapak diragukan profesor ini dah betul ini. diragukan oleh saya Pak. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sudah baca, saya sudah mengikuti. Konten of court ini Pak ya. Saya sudah mengikuti dan perlu dibaca. Bapak, itulah Bapak. Kalau Bapak akademisi gini, makanya saya jelasin. Kami mau membongkar kamu hukum di Indonesia. Bapak jangan Jadi begitu. Bapak mengatasnamakan Salah saya apa? nanti Pak. Salah Bapak menilai tidak objektif dan tidak keilmuan Bapak diragukan. Loh, Bapak diragukan profesornya ini. Bapak, itulah Bapak. Bang Rasman tenang dong Bang. Kasih kesempatan profesor itu untuk menjelaskan terlebih dahulu sampai dengan selesai. Tadi itu dia belum selesai, sepotong-potong udah dibantah aja. Kalau aku perhatikan ya dalam acaranya Bang Aiman itu, kalau pada saat opini narasumber menguntungkan Bang Rasman puji-puji ya kan, kayak Bang Saur Siagian ada sedikit-sedikit menguntungkan lah. Tapi kalau kayak profesor itu kadang ada mungkin ya menyudutkan sedikit aja ya.
Walaupun tidak maksud profesor itu untuk menyudutkan, langsung ya kan, Bapak dilakukan profesornya, akademisi gimana ini, sabar dong, tarik napas. Tapi terlepas dari apa yang diperdebatkan dari tadi, apa yang dibahas yang menurutku nggak asik ya, yang dibahas hanya judul contempt of court itu aja, ya kan. Tapi aku setuju dan sepakat sama Profesor Suparji bahwa pidana itu bukan ngomongin soal judul, ya, tapi lebih kepada unsurnya, ya, perannya ataupun perbuatan yang sifatnya melawan hukum tidak, perbuatan orang tersebut. Nah itu. Terus aku juga sedih kawan-kawan ya, kok ada kata-kata yang keluar dari Bang Firdaus sama Bang Rasman bilang profesornya diragukan dan segala macam. Ini kan personal banget gitu, ya nggak elok lah, ya kan. Mencapai titik profesor itu kan penuh perjuangan yang panjang, ya kan. Harus ada pencapaian ilmiah yang luar biasa dulu sampai dia dianugerahkan profesor dari perguruan tinggi gitu. Jadi nggak mudah. Bukannya debat gagasan, ide, ilmu, malah urusan personal dibawa-bawa. Tapi ya ginilah kawan-kawan, kalau berdebat sama dua advokat ternama, canggih, amazing dan fabulous. Nah itu sebetulnya memang janganlah ya. Tapi biasanya si dia sih sering begitu ke personal itu sering begitu ya. Atau memang mungkin terlalu emosi begitu sebetulnya menggunakan hal-hal itu sekarang. Rasman Arief Nasution dan Firdaus Eobong sudah dicabut atau dibekukan berita acara sumpahnya oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten. Ini kabar gembira, tidak hanya di dunia advokat atau dunia pengacara, mungkin ke semua kalangan berita bahagia ini. Artinya mereka ini bukan pengacara lagi dan bukan advokat lagi, walaupun pindah-pindah organisasi. Karena berita acaranya sudah dicabut. Pengacara atau advokat diizinkan berpraktek atau dinyatakan sebagai pengacara atau advokat sejak disumpah oleh pengadilan tinggi. Sedangkan ini sumpahnya atau bas PT-nya itu dicabut oleh pengadilan tinggi. Artinya kalau mereka masih berpraktek nanti dan mengaku-ngaku sebagai pengacara, apalagi dia mengambil fee dari klien atau dari seseorang, maka ada konsekuensi hukumnya dan dia dapat dipidana. Cowboy Cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini kura-kura ninja wajib menanggung biaya Cowboy Cengeng, anaknya dan istri-istrinya karena gara-gara membela kura-kura ninja, Cowboy Cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Dan saya udah ingatkan kau Cowboy Cengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme, cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang itu membuat Cowboy Cengeng dicopot. Copot jantungnya, copot segalanya gara-gara membela kura-kura ninja. Gak ada gunanya, gue udah bilang. Saya ini orang yang pernah menyelamatkan kura-kura ninja dari penjara. Dia nipu dulu Gubernur Sumatera Utara 1,4 miliar ya dilaporin. Gue yang laporin. Nangis-nangis tuh suami istri itu. Istrinya nangis-nangis minta suaminya, masih ada anaknya kecil. Akhirnya gue maafin, bayar dia tuh 800 juta ya. Nah dari situlah awalnya kura-kura ninja itu nggak tahu budi, nggak bisa berterima kasih sama orang yang membantunya. Farhad Abbas, pengacara pembela kaum lemah yang membantu kura-kuranya tidak dipenjara. Laporan daripada Ibu Epi Susanti. Jadi kau kura-kura ninja, kamu tuh udah dipecat, tinggal Mahkamah Agung aja. Karena waktu dia dipecat dulu dari Kongres Advokat Indonesia, dia kabur ke Pradi apa itu? Kabur dia. Makanya organisasi advokat ini kalau tidak memecat kura-kura ninja, tolong organisasinya dibekukan juga. Nggak akan makan atau lebih mati kalau nggak dimaafin, baru saya percaya. Tapi kalau dia masih begini-begini, saya nggak percaya, ya kan? Kedua, gundul kepalanya, digundulin.
Beda digundulin, dicukur. Soalnya kalau dia nggak gundulin, masih lihat wajahnya masih seperti preman aja. Oke, tapi dari pihak pengadilan negeri Jakarta Utara sudah terlanjur melaporkan, Bang. Gimana Iya, Bang melihat keduanya? Pengadilan Jakarta Utara cuma melaporkan pasal 207 ya, KUHP. Nah, kemudian ia menghina lembaga negara. Ini kan masih pasal, karena dia kan tidak menemukan contempt of court-nya, mungkin pasal 335-nya. Nah, mungkin juga pasal yang 40 itu 215 ya? 215, 214. Nah, mungkin karena nama baik aja gitu. Sebenarnya laporan lisan itu apakah masuk nggak 220 dan 317 pengaduan? Apakah dalam bentuk laporan? Nanti saya nggak ngerti gitu. Kalau saya sih, kalau mereka itu bisa dikenain pasal teroris aja gitu. Karena dia teror kan? Oh, gitu. Terutama kurang-kurang tiga. Itu teror menurut saya. Kasih aja undang-undang teroris kalau menurut saya pribadi supaya bisa ditangkap. Nanti 12 hari, kok nggak terbukti, kalau silakan pergi. Nah, kalau ancaman hukuman cuma setahun 7 bulan, tangkap aja. Nanti kan dia pra-peradilan, minta hakim utara, ditolak lagi pra-peradilan dia kan. Yang penting nanti putusan finalnya mereka tetap dihukum gitu. Dipulin aja walaupun naikin sepertiga. Karena ini adalah mantan napi kedua. Nah itu Semeton ya, memang sekarang dalam posisi dia sendiri Marasman ya. Tidak ada satupun pengacara ternama yang ngebela begitu ya. Semua menyalahkan. Dan apalagi nyebut teroris juga tadi katanya karena meneror begitu ya di dalam proses peradilan ya. Sangat disayangkan ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.